Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel Lastris Corner. Nah, kali ini kita akan membahas tentang mekanisme pernafasan pada manusia ya. Jadi di sini ada dua mekanisme pernafasan yang biasa digunakan oleh manusia, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Nah, silakan disimak ya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini lebih berkembang. Nah, di sini untuk proses pernafasan ini ada dua, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. In artinya masuk, jadi inspirasi itu adalah masuknya udara atau proses pengambilan udara ke dalam tubuh, atau biasa kita sebut dengan istilah menarik nafas ya. Kemudian ekspirasi, X artinya di luar, jadi proses pengeluaran, keluarnya oksigen dari dalam tubuh. Jadi proses pengeluaran udara dari dalam tubuh atau biasa kita kenal dengan istilah menghembuskan nafas. Nah, mekanisme pernapasan pada manusia itu mencakup proses pernapasan. Jadi misalnya ya pernapasan dada, di dalam pernapasan dada itu berlangsung proses inspirasi dan proses ekspirasi. Nah, untuk mekanisme pernapasan yang pertama adalah pernapasan dada. Nah, untuk pernafasan dada, ini penyebabnya terjadi karena adanya gerakan tulang-tulang rusuk oleh kontraksi otot antar tulang rusuk. Jadi karena adanya kontraksi otot antar tulang rusuk, maka ini menyebabkan terjadinya pergerakan pada tulang rusuk dan membantu proses pernafasan dada. Kemudian yang kedua adalah pernapasan perut. Pernapasan perut ini terjadi karena gerakan otot diafragma, di mana yang disebut dengan diafragma di sini adalah pembatas antara rongga perut dan rongga dada. Nah, sekarang kita lihat satu-satu ya untuk pernafasan dada. Bagaimana cara mekanisme pernafasan dada? Di gambar di sini bisa dilihat ini adalah proses inspirasi. Tadi sudah disinggung bahwa untuk pernafasan dada, mekanisme pernafasan dada di situ terdapat proses inspirasi dan proses ekspirasi. Inspirasi tadi adalah proses menarik nafas. Nah, di sini yang berperan adalah otot antar tulang rusuk ya. Jadi otot antar tulang rusuk berkontraksi. Jadi yang disebut dengan otot antar tulang rusuk itu yang ini ya. Ini bisa dilihat di gambar ya, otot antar tulang rusuk. Nah, di sini fasenya otot antar tulang rusuk berkontraksi menyebabkan tulang rusuk terangkat sehingga rongga dada membesar, tekanan menjadi kecil, dan menyebabkan udara luar masuk ke paru-paru. Ini disebut dengan inspirasi. Jadi pada saat kita menarik napas, kita bisa merasakan bagaimana pergerakan tulang rusuk kita ya. Jadi tulang rusuk atau tulang-tulang di bagian dada itu terangkat karena paru-paru mengembang. Nah, itu adalah proses menarik nafas. Nah, untuk proses ekspirasi atau proses menghembuskan nafas itu yang melakukan relaksasi adalah otot antar tulang rusuk. Jadi kebalikannya ya. Jadi kalau tadi inspirasi itu otot antar tulang rusuk berkontraksi, maka pada saat ekspirasi otot antar tulang rusuk relaksasi. Relaksasi itu artinya istirahat. Nah, selanjutnya di sini fase-fasenya otot antar tulang rusuk relaksasi sehingga menyebabkan tulang rusuk akan turun atau kembali ke posisi semula. Jadi kalau tadi dia terangkat pada saat kita menarik nafas, begitu kita menghembuskan nafas, maka tulang rusuk ini akan kembali ke posisi semula. Kenapa? Karena rongga dada atau paru-paru mengempis. Udara keluar dari paru-paru mengempis sehingga tulang rusuk menjadi turun. Jadi otot antar tulang rusuk relaksasi sehingga tulang rusuk turun, volume rongga dada mengecil, udara dari paru-paru keluar. Nah, ini adalah proses ekspirasi. Nah, yang perlu diingat sekali lagi bahwa pada proses mengambil napas yang masuk itu adalah O2 dan yang kita hembuskan adalah CO2. Jadi, udara yang keluar dan udara yang masuk itu berbeda. Jadi, udara yang masuk mengandung oksigen, sedangkan udara yang kita hembuskan yang keluar dari sistem pernafasan kita adalah udara yang mengandung CO2 atau karbon dioksida. Nah, itu ya untuk pernapasan dada. Nah, sekarang kita lihat selanjutnya untuk pernapasan perut. Nah, untuk pernapasan perut yang berperan di sini adalah otot diafragma. Nah, di sini bisa dilihat ya, ini yang disebut diafragma. Ini yang berwarna merah di sini. Ini ya. Nah, diafragma ini merupakan pembatas antara rongga dada yang ini dan rongga perut.
Jadi di sini ada pembatas antara rongga dada dan rongga perut, itu disebut diafragma. Jadi pada proses pernapasan perut yang berperan di sini adalah kontraksi otot diafragma. Nah, jika otot diafragma berkontraksi, itu akan menyebabkan diafragma mendatar. Ya, jadi yang tadinya diafragma melengkung itu akan mendatar. Kemudian selanjutnya rongga dada membesar, tekanan di dalam rongga dada mengecil sehingga udara bisa masuk. Nah, dalam artian di sini walaupun kita melakukan pernapasan perut, tetap ada peran rongga dada ya. Kenapa? Karena paru-paru kita terdapat di dalam rongga dada. Jadi jangan sampai ada yang berpikiran kalau kita melakukan pernapasan perut tidak ada hubungannya dengan dada, ya. Nah, tetap ada pengaruhnya dengan rongga dada karena paru-paru kita terdapat di dalam rongga dada. Nah, sedangkan untuk fase ekspirasi atau proses pengeluaran udara, ini adalah yang berkontraksi adalah jika otot dinding rongga perut berkontraksi, maka alat-alat di dalam rongga perut akan terdorong ke atas, menyebabkan diafragma melengkung. Jadi kalau tadi inspirasi diafragma mendatar, pada saat ekspirasi diafragma melengkung sehingga menyebabkan rongga dada mengecil, tekanan di dalam rongga dada besar sehingga bisa mendorong udara keluar dari rongga dada. Itu proses ekspirasi atau menghembuskan nafas. Jadi entah itu pernapasan dada ataupun pernapasan perut, tetap berpengaruh pada rongga dada karena paru-paru kita terletak di dalam rongga dada. Oke ya, semoga bisa dipahami untuk mekanisme pernapasan. Sekarang saya akan lanjutkan ke volume udara pernapasan. Nah, dalam keadaan normal, volume udara inspirasi atau pada saat kita menarik nafas itu sekitar 500 cc ya, atau 500 ml. Ini disebut dengan udara pernapasan. Nah, di sini dari 500 ml yang kita hirup pada saat kita bernafas, hanya 350 cc yang sampai pada paru-paru, sedangkan selebihnya itu 150 cc itu akan mengisi saluran di sepanjang pernapasan kita. Jadi di sepanjang pernapasan kita itu tetap ada udara ya untuk mengisi saluran pernapasan, sedangkan yang sampai di paru-paru itu hanya sekitar 350 cc. Nah, ada yang disebut dengan udara cadangan inspirasi atau udara komplementer, itu besarnya sekitar 1500 cc. Sedangkan ada juga yang disebut udara cadangan ekspirasi atau udara suplementer, itu besarnya juga sekitar 1500 cc. Kemudian ada udara sisa residu. Udara residu ini adalah udara yang tidak bisa diekspirasikan. Artinya dia akan tetap tertinggal di dalam paru-paru. Itu volumenya sekitar 1000 cc. Nah, untuk menghitung volume tidal itu besarnya 500 ml ya. 500 ml volume tidal itu adalah udara pernafasan. Nah, untuk menghitung kapasitas total udara pernapasan itu dengan cara menjumlahkan udara komplementer yang 1500, udara suplementer 1500, dan udara residu dan volume tidal. Itu jumlah totalnya adalah 4500 cc. Jadi 4500 ml. Jadi kapasitas total udara pernafasan kita itu 4500 cc atau 4500 ml. Nah, untuk peredaran O2 dan CO2 di dalam tubuh, ini bisa kita lihat ya, proses pernapasan pada manusia ada yang disebut dengan pernapasan luar atau eksternal, dan ada pernapasan dalam. Nah, untuk pernapasan luar itu dalam artian bukan terjadi di luar tubuh ya, tapi pernapasan luar ini dia terjadi di luar sel-sel tubuh. Ya, dalam artian pertukaran gas ini terjadinya di dalam paru-paru. Nah, pertukaran O2 dan CO2 terjadi di dalam alveolus paru-paru dan kapiler darah. Jadi pada saat alveolus, tempat pertukaran O2 dan CO2 darah yang ada di situ mengikat oksigen dan melepaskan CO2, itu kita sebut dengan pernapasan eksternal. Jadi pertukaran oksigen dan CO2 yang berlangsung di dalam paru-paru atau di dalam alveolus. Nah, di sini terjadi pengikatan hemoglobin berikatan dengan O2. Jadi yang berfungsi mengikat O2 di dalam darah kita itu adalah Hb. Hb ini adalah hemoglobin, membentuk HbO2. Selanjutnya HbO2 inilah yang akan beredar ke seluruh bagian tubuh kita.
ke sel-sel tubuh yang membutuhkan. Jadi tanpa adanya Hb, maka O2 tidak bakalan sampai ke sel-sel tubuh. Ya, jadi Hb ini terdapat di dalam darah. Jadi ingat kembali materi tentang sistem peredaran darah manusia. Hb ini terikat di dalam darah ya. Jadi dia merupakan hemoglobin, ada pigmen heme di situ dan ada protein globin. Inilah yang mengantarkan O2 ke sel-sel tubuh yang membutuhkan. Kemudian untuk pernapasan dalam atau pernapasan internal, in artinya di dalam, jadi ini pertukaran gas yang terjadi di dalam jaringan tubuh. Jadi pada saat pada saat darah kita melepaskan oksigen keluar tubuh, maka itu disebut dengan pernapasan internal. Jadi ini terjadi karena adanya perbedaan tekanan oksigen antara jaringan dan yang ada pada pembuluh darah. Nah, ini prosesnya ya. Jadi kebalikan dari yang tadi HbO2, kemudian diuraikan, dilepas menjadi Hb dan O2. Jadi O2-nya akan digunakan di sel, Hb nantinya bakalan mengikat CO2. Nah, itu untuk pernapasan eksternal dan pernapasan internal. Nah, di sini sekarang kita bisa lihat di sini bagaimana proses peredaran O2 dan CO2 di dalam tubuh, ya. Jadi di sini kelihatan ya, yang di tengah ini adalah jantung, ya. Di sini pusat peredaran darah. Jadi tetap ada hubungannya dengan paru-paru ya. Jadi jantung, paru-paru sangat berhubungan erat karena darah mengikat oksigen yang darah yang mengandung Hb akan mengikat oksigen untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, proses peredaran darah ke seluruh tubuh ini yang membantu memompa itu adalah jantung. Jadi tanpa adanya bantuan jantung, maka darah tidak bakalan bisa dipompa ke seluruh bagian tubuh yang membutuhkan. Nah, di sini kelihatan ya, proses pertukaran O2 dan CO2 itu terjadi di paru-paru, di bagian alveolus. Kemudian dari alveolus, dari paru-paru di sini darah akan memasuki jantung. Jadi artinya darah yang mengandung semua yang ada di sebelah kanan ini merupakan darah yang kaya oksigen ya. Jadi ini kelihatan yang berwarna merah. Kemudian yang berwarna biru yang di sebelah kiri ini semuanya adalah darah yang mengandung CO2. Nah, bisa dilihat di sini darah yang keluar dari paru-paru itu akan masuk menuju ke jantung. Nah, di sini di jantung, selanjutnya dari jantung dia akan dipompa ke sel-sel tubuh yang membutuhkan. Otomatis di sini semuanya oksigen. Ya, semuanya darah yang mengandung oksigen. Di sel-sel tubuh di sini di jaringan, darah ini akan CO2 oksigennya akan dilepaskan untuk digunakan oleh sel-sel dan jaringan. Selanjutnya darah akan mengikat kembali CO2. Jadi bukan lagi oksigen yang diikat tapi CO2. CO2 ini merupakan hasil metabolisme ya, hasil metabolisme yang harus dibuang keluar dari tubuh. Nah, selanjutnya di sini akan kelihatan darah yang mengandung CO2 memasuki jantung. Kemudian dari jantung akan dipompa menuju ke paru-paru. Di paru-paru terjadi lagi pertukaran. CO2 akan dikeluarkan pada proses pernapasan dan oksigen yang kita hirup itu diikat lagi oleh alveolus, kemudian siklusnya akan berulang kembali. Ya, jadi seperti inilah prosesnya di dalam tubuh. Dalam tubuh manusia selama kita hidup ya, dari paru-paru menuju ke jantung, jantung ke seluruh tubuh, dari seluruh tubuh menuju lagi ke jantung, dari jantung kembali lagi ke paru-paru, kemudian terjadi proses pengeluaran. Nah, ini adalah proses peredaran oksigen dan CO2 di dalam tubuh. Oke ya, semoga bisa dipahami untuk skema yang tadi. Nah, sekarang kita lihat di sini gas O2 dan CO2. Pengangkutan oksigen di dalam tubuh itu dilakukan oleh plasma darah dan hemoglobin. Jadi di dalam darah kita itu mengandung hemoglobin. Sebagian besar O2 akan diangkut oleh hemoglobin dalam bentuk oksihemoglobin yang kemudian akan tersimpan di dalam otot. Oksihemoglobin itu artinya gabungan antara oksigen dan hemoglobin. Ini reaksinya. Jadi Hb4 tambah 4 O2 ini akan menjadi 4 HbO2 ini di paru-paru ya. Kemudian dibawa ke jaringan, itu reaksi bolak-balik ya. Ini bisa tanda panahnya agak ke atas, jadi harusnya seperti ini. Nah, harusnya seperti itu ya. Jadi nantinya di jaringan HbO2 oksigen akan dilepas, jadi oksigen akan dilepas, kemudian selanjutnya Hb akan mengikat CO2. Ya, jadi
seperti ini ya. Jadi Hb akan mengikat O2 kemudian membentuk HbO2. Selanjutnya di jaringan HbO2 ini akan dilepas, jadi panahnya seperti ini. O2-nya akan dilepas dan Hb-nya juga akan tidak mengikat lagi O2. Sehingga masing-masing berdiri sendiri, O2 akan digunakan oleh jaringan, sedangkan Hb selanjutnya akan mengikat CO2 dan kembali lagi ke jantung dan paru-paru. Nah, di sini ada skema aliran udara pernapasan ya. Jadi ini membantu skema yang tadi ya, skema yang tadi yang ada di gambar dari paru-paru menuju ke jantung. Ini melalui vena pulmonalis. Nah, tekanan udara di sini itu, tekanan oksigennya itu 104 mm air raksa, mm Hg. Dari jantung, selanjutnya darah akan dibawa ke jaringan tubuh. Di sini tekanannya itu 0 sampai 40 mm Hg. Nah, makanya terjadi proses darah bisa berdifusi ke jaringan itu karena adanya perbedaan tekanan, ya. Nah, di arteri sistemik itu tekanannya sekitar 104. Ya, jadi karena di jaringan itu lebih rendah, maka oksigen dengan gampang bisa berdifusi ke jaringan. Nah, dari jaringan di sini dia akan digunakan. Jadi oksigen yang ada di jaringan akan digunakan. Selanjutnya dari jaringan dia akan mengikat CO2. Di sini di jaringan itu kadar CO2 60 mm Hg. Selanjutnya dia akan dibawa menuju ke jantung melalui pembuluh darah vena sistemik. Vena sistemik masuk ke jantung. Di sini tekanan CO2 di vena itu 45 mm Hg. Kemudian dari jantung dia akan menuju ke paru-paru melalui pembuluh darah arteri pulmonalis. Nah, di arteri pulmonalis ini tekanan CO2 45 ya, sama dengan di vena sistemik. Nah, di paru-paru dia akan dilepaskan keluar, ditukar. Jadi CO2 dikeluarkan, oksigen diambil lagi. Siklus akan berulang seperti ini terus selama kita hidup. Ya, semoga bisa dipahami penjelasannya ya. Oke, selanjutnya mengenai pengangkutan CO2. Nah, proses pengangkutan CO2 di dalam tubuh kita oleh darah itu dilaksanakan dengan 3 cara. Yang pertama, CO2 ini akan larut dalam plasma dan akan membentuk asam karbonat dengan enzim anhidrase. Ini totalnya itu hanya sekitar 7% dari seluruh CO2 yang beredar di dalam tubuh. Kemudian yang kedua, CO2 terikat pada Hb. Jadi ini tadi ya, pada saat CO2 oksigen dilepaskan di jaringan, sekembalinya darah dari jaringan menuju ke jantung, itu darah akan mengikat CO2, bukan lagi oksigen. Makanya ada perbedaan warna darah antara darah yang mengikat O2 dan darah yang mengikat CO2. Jadi pada saat darah kita mengikat CO2, itu warna darah akan sedikit gelap, jadi biru ya, biru kehitaman. Sedangkan pada saat darah mengikat oksigen itu biasanya merah cerah, merah segar. Nah, ini CO2 yang terikat dalam Hb itu sekitar 23%. Kemudian CO2 terikat dalam gugus karbon ion bikarbonat yaitu HCO3, ini yang paling besar ya, itu sekitar 70%. Nah, sekarang kita masuk ke kecepatan pernapasan. Nah, untuk kecepatan pernapasan ini dipengaruhi oleh beberapa hal ya. Jadi dalam artian di sini setiap manusia itu kecepatan pernapasannya berbeda-beda. Nah, yang pertama di sini yang berpengaruh pada kecepatan pernapasan itu jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan itu kecepatan pernapasannya berbeda ya. Walaupun ada yang mengatakan bahwa tergantung juga dengan aktivitas tubuh. Jadi memang betul jenis kelamin dan tergantung aktivitas tubuh. Jadi beberapa literatur mengatakan perempuan lebih cepat, beberapa literatur juga mengatakan laki-laki lebih cepat karena laki-laki bekerja lebih berat. Ya, jadi kecepatan pernapasan ini sangat dipengaruhi oleh jenis kelamin. Kemudian yang kedua umur. Ya, ini pasti ya, semakin tua pasti kecepatan pernapasan itu akan menurun. Kemudian yang ketiga suhu tubuh. Suhu tubuh ini misalnya panas atau dingin. Ini juga sangat mempengaruhi kecepatan pernafasan. Kemudian posisi tubuh berbaring, duduk atau berdiri. Ini pasti berbeda. Kemudian kegiatan. Nah, ini pastinya ya. Kegiatan atau aktivitas tubuh. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu yang berat, otomatis kecepatan pernapasan kita lebih cepat dibandingkan cuma melakukan aktivitas yang ringan. Nah, kekurangan oksigen ini bisa menyebabkan kecepatan pernapasan bertambah.
Ya, kenapa? Karena kalau misalnya kekurangan oksigen, otomatis kan sel-sel tubuh kita tidak mendapat suplai oksigen. Konsentrasi CO2 ini bertambah, itu bisa mempengaruhi kecepatan pernapasan. Jadi kalau CO2 di dalam tubuh kita bertambah, otomatis kita akan bernapas lebih cepat. Tujuannya apa? Untuk membuang CO2 keluar dari dalam tubuh. CO2 ini merupakan hasil sampingan proses metabolisme tubuh kita. Jadi dia hasil sampingan dari proses ekskresi. Ya, jadi kecepatan pernapasan setiap orang ini berbeda-beda tergantung dari hal-hal yang tadi ya, jadi jenis kelamin, umur, suhu, posisi tubuh, dan kegiatan. Ya, semoga bisa dipahami penjelasan saya mengenai mekanisme pernapasan. Jika ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.